Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifin. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031112100017. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus mengenai tata kelola yang berada di BUMN. Nah, dugaan yang dilakukan untuk memanipulasi terhadap laporan keuangan di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk setelah membongkar fakta bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance baru sekadar hanya formalitas saja. Pengawasan berlapis yang telah dilakukan dari berbagai lembaga dan seabrek aturan good corporate governance tidak memberikan dampak apapun jika pejabat di dalamnya bermental ABS atau asal bapak senang dan melakukan korupsi. Pejabat BUMN yang bermental ABS akan melakukan segala cara untuk menyenangkan bosnya. Nah, salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan atau membuat laporan keuangan yang tidak sesuai. Nah, laporan keuangan diubah sedemikian rupa agar terlihat bagus, padahal faktanya buruk. Berdasarkan laporan keuangan publikasi Waskita Konsolidasian tahun 2022, pendapatan usaha perseroan naik, kerugian tahun berjalan turun. Perseroan membukukan pendapatan usaha tahun 2022 sebesar 15,30 triliun atau naik 25,20% dibanding dengan pendapatan usaha tahun 2021 sebesar 12,22 triliun, sedangkan kerugian tahun berjalan turun 8,74% yaitu dari 1,83 triliun tahun 2021 menjadi 1,67 triliun pada tahun 2022. Bagaimana dengan kinerja Wika atau Wijaya Karya? Pendapatan bersih konsolidasian naik, tetapi perseroan justru mengalami kerugian. Wika di tahun 2022 telah mencatat rugi bersih konsolidasian sebesar 59,6 miliar dibanding dengan bersih konsolidasian sebesar 117,67 miliar pada tahun 2021. Sedangkan pendapatan bersih konsolidasian sebesar 21,48 triliun atau naik 20,67% dibandingkan pada 17,80 triliun di tahun 2021. Tak hanya merugi, kedua BUMN karya juga disebut sedang kesulitan cash flow, sehingga Kementerian BUMN harus meminta persetujuan DPR untuk menyuntikkan dana sebesar 57,9 triliun guna menambah permodalan di 9 BUMN melalui skema penyertaan modal negara atau PMN. Nah, dengan adanya kasus manipulasi tersebut, banyak sekali pihak yang meminta suntikan modal untuk 2 BUMN itu ditunda sampai kasusnya jelas, sebab tindakan mempercantik laporan keuangan itu bakal meninggalkan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Nah, terdapat catatan merah Waskita dan Wika. Sebagai perusahaan terbuka yang berstatus BUMN, Waskita dan Wika ini sebenarnya sudah mendapatkan pengawasan yang berlapis-lapis dari berbagai pihak, seperti Komite Audit, Dewan Komisaris, Akuntan Publik, dan Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hingga BPKP. Akan tetapi manipulasi data yang diduga sudah dilakukan beberapa tahun itu berjalan dengan mulus tanpa ada yang tahu sama sekali. Nah, bahkan akuntan publik yang setiap tahun mengaudit laporan keuangan juga tak mampu mendeteksi adanya rekayasa laporan keuangan. Kok bisa? Mungkinkah ada persengkokolan jahat? Kementerian BUMN sedang melakukan penyelidikan.
Jika terbukti akuntannya bersalah, tentu izin operasionalnya sebagai akuntan publik bisa dicabut oleh OJK. Nah, berdasarkan laporan keterbukaan informasi BEI, Waskita menggunakan jasa kantor akuntan publik Kosasi Nurdiaman, Mulyadi Cahco, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan tahun buku 2021 dan 2022. Kantor akuntan publik anggota dari KRU Indonesia tersebut terhitung sejak Februari tahun ini telah dibekukan izinnya oleh OJK karena kliennya PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta atau Wana Arta Life terbuka bermasalah dan usahanya sudah dicabut pada 5 Desember 2022. Terkait Waskita, BUMN konstruksi ini juga punya rekam jejak pernah memanipulasi laporan keuangannya. Aksi window dressing. Nah, tindakan memanipulasi laporan keuangan oleh dua emiten konstruksi ini menyerupai fenomena windows dressing di pasar modal, di mana perusahaan terbuka atau emiten akan mempercantik performa laporan keuangannya dan manajer investasi akan mempercantik portofolio sahamnya. Emiten bisa memoles laporan keuangannya dengan cara menunda pembayaran kewajiban atau melaporkan pendapatan lebih cepat dari yang seharusnya. Ada juga cara sederhana dengan tidak memasukkan tagihan-tagihan pihak ketiga, sehingga kewajiban perusahaan terlihat lebih kecil. Aksi window dressing yang merekayasa laporan keuangan ini merupakan tindakan kejahatan di pasar modal dan dalam akuntansi dikategorikan sebagai salah satu tindakan penipuan akuntansi atau fraud accounting. Aksi window dressing juga kerap digunakan untuk meminimalisir pengeluaran melalui pengurangan atau penghindaran pembayaran pajak. Penghindaran pembayaran pajak ini dapat dilakukan dengan menunjukkan performa keuangan yang buruk. Jika perseroan dilaporkan merugi, maka mereka tidak terkena pajak. Selain itu, siasat yang sama juga dimanfaatkan untuk menutupi kesalahan manajemen atau keadaan perusahaan yang sebenarnya bermasalah, bahkan hampir bangkrut. Jika laporan keuangannya bagus, tentu pihak terkait menyangka perusahaan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dampak dari rekayasa laporan keuangan ini merugikan stakeholder seperti investor, perbankan atau kreditor, pemegang saham, dan masyarakat luas. Jika perusahaan tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangannya, tentu keputusan yang diambil oleh stakeholder bisa salah. Akibat lainnya, investor bakal malas berinvestasi di BUMN. Perbankan juga akan menolak memberikan pendanaan karena laporan keuangan yang tidak benar menyulitkan bank untuk melakukan analisa kredit. Jika perusahaan tidak menerapkan good corporate governance, tidak akan ada investor yang percaya untuk menempatkan uangnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebab itu, lembaga keuangan asing seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional juga mendorong otoritas bursa untuk mewajibkan perusahaan terbuka mewujudkan praktik bisnis yang beretika dengan menerapkan good corporate governance. Menurut Bursa Efek Indonesia, manfaat dari penerapan GCG dapat berdampak positif bagi terciptanya akuntabilitas perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, serta keandalan dan peningkatan kualitas informasi kepada publik. Artinya, pengelolaan perusahaan yang menerapkan good corporate governance akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, bebas benturan kepentingan, dan tidak memberikan informasi bohong terkait perusahaannya. Nah, dugaan manipulasi keuangan di dua BUMN karya itu menjadi sorotan publik karena keduanya banyak memegang proyek
pembangunan infrastruktur. Banyak proyek yang seharusnya semakin banyak pemasukan, bukan banyak masalah. Anehnya justru banyak BUMN konstruksi saat ini dikabarkan sekarat karena kehabisan modal. Faktanya kondisi BUMN karya saat ini memang tidak baik-baik saja. Masyarakat menunggu hasil investigasi Kementerian BUMN untuk mengungkapkan misteri di BUMN karya. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada jajaran direksi yang terbukti melakukan pelanggaran manipulasi keuangan sebagaimana sanksi yang diberikan kepada Garuda Indonesia yang terjerat kasus serupa. Nah, kepercayaan adalah modal utama dalam kegiatan bisnis di sektor keuangan, perbankan, asuransi, leasing, hingga pasar modal. Tanpa adanya kepercayaan, bisnisnya tidak akan jalan. Seluruh pelaku bisnis harus selalu ingat dengan kalimat ini, my word is my bond. Di sisi lain, mental asal Bapak Senang dan KKN yang menghambat terwujudnya praktik good corporate governance di BUMN harus dikikis habis. Rakyat tidak ingin BUMN yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan mengembangkan misi mulia sebagai agen pembangunan kondisinya seperti ini terus, alias banyak sekali masalah yang terjadi. Baik, sekian materi yang disampaikan mengenai kasus tata kelola yang terjadi di BUMN Karya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.